Iya, harus kita naik dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Bu Guru Ngaji. Kali ini saya mau ajak sahabat-sahabat untuk ziarah ke makam Sayyid Alwi Al-Baghdadi ya. Nah, makamnya itu katanya itu ada di persis di tengah laut itu ya, di sebuah pulau. Dan sekarang kita akan pergi kunjungi. Siapa tokoh ini nanti kita akan coba ceritakan ya di belakang. Nanti juga kita akan tanya-tanya ke orang-orang yang mungkin jadi juru kuncinya di situ, di makam itu. Siapa sih sebenarnya Sayyid Alwi Al-Baghdadi ini? Apakah Sayyid Alwi Al-Baghdadi ini karena ada namanya Alwi, apakah dia termasuk kalangan habaib ataukah bukan? Nanti kita akan coba tanya ya. Tapi sebetulnya kalau ada Al-Baghdadinya itu sepertinya bukan ya. Karena kalau habaib itu kan biasanya dari dari Yaman ya, dari Hadramaut. Oke, kita berangkat sahabat-sahabat. Ini kita harus naik perahu ya. Untuk sampai ke sana itu kita harus bayar ya, perahunya per orang itu Rp5.000. Sekitar berapa menit kita sampai sana? Ada 20 menit? 1 kilo katanya. Hah? 1 kilo. Oh, 1 kilo. 3 menit nyampe tuh. 5 menit lah. Semendak. Oh, semendak ya. 5 menit. Ya, ini kita akan berangkat ya. Apa kayak channel ada yang mau live. Bu Guru Ngaji. Nanti sudah kunjungi ya Bu Guru Ngaji ya. Oke. Cuma ketik yo langganan jadi nih sadel. Nah, iya langganan aku teh. Oh iya. Lupa langsung. Ini nomor. Nanti saya ajak teman-teman itu ziarah ke sini. Datang ke warung Yasen. Iya. Sekalian nanti pergi belancaran ke makam. Lu baik baru salenu ya besampanan ke buang. Bismillah, kita berangkat. Bismillah. Ya teman-teman, ini kita berangkat ini menurut informasi yang saya baca, ini adalah makamnya Sayyid Alwi Al-Baghdadi. Beliau ini salah seorang ulama penyebar Islam di Pulau Lombok dan banyak dikunjungi para peziarah itu ya untuk tujuan macam-macam sih ya. Banyak yang ingin napak tilasi ya penyebaran Islam di Lombok. Kita ini berangkat dari pantai Cemara. Cemara ya? Ya, kupu-kupu Cemara. Pantai kupu-kupu Cemara. Jadi bisa kita dari sini, bisa juga kita dari pantai yang sebelahnya itu. Di Sunset Point. Ya, di Sunset Point juga bisa kita naik dari situ. Ongkosnya untuk naik ke sana itu 5.000. 5.000 sampai sana satu orang. Kurang ya. Kurang mau. Angkat mau angkat ini kan bener juga. Amal tidak apa. Tidak mudah. Jadi posisi makamnya itu di tengah laut. Berkunjung. Aku beli air ya, total deh baru lamun semadap ya, semadap ya. Baru udah lama tapi. Oh, berarti dia lu pulau itu. Iya di tengah laut. Jadi unik ya, ada makam di tengah laut di sini. Ya. Saya pernah dengar cerita beliau ini dulu menyebarkan Islam di kawasan Lombok Barat dan sekitarnya, terutama di Lembar. Dan beliau
menurut nih satu versi, ada cerita yang satu versi itu mengatakan bahwa beliau ini meninggalnya di darat memang ya, tetapi kemudian coba dimakamkan di situ dan membuat mobil-mobil itu tidak bisa jalan dibuatnya, makanya kemudian dimakamkan di tengah laut, itu ceritanya. Tapi nanti kita akan tanya-tanya juga ya, untuk juru kuncinya nanti kita akan tanya. Berarti di situ ya anunya ya, apa namanya, Lembar itu tempat orang naik ke Gilimas ini. Terus di situ yang pelabuhan apa itu? Yang ke Bali, yang ke Bali. Oh, Padang Bayi. Oh berarti ini yang Gilimas ini. Ya, Gilimas ini kapal-kapal besar kan, kapal barang, kapal keluar Bali pokoknya. Saya pernah juga naik di situ itu ke ke Surabaya. Ada yang ke juga ke apa namanya, ke Banyuwangi langsung. Memang langsung jauh anak kita turis nih. Oh iya, asal. Insya Allah. Kena dengan Nazar, enggak apa-apa Nazar kan. Perantara itu teman kalau tahu. Dengan Nalim itu kunjungi nih soal. Perantara itu kan. Kan rumah dengan Alim. Ada tukang jaga tuh. Ada penunggu halangan turun binurun dong. Iya dong, ini dong menetapan itu dengan lain kan. Jadi ini wisata religi yang murah meriah ya, 5.000 per orang. Halo Pak, dapat ikannya Pak? Nah ini pelabuhan Lembar ya teman-teman, ini pelabuhan Lembar. Kalau teman-teman mau ke Bali itu bisa lewat sini ya, feri, kapal feri. Oh iya ini yang anu ya, City Line ya, yang City Line yang di Gilimas, bukan Lembar, ini Gilimas. Keren ya pemandangannya ya. Jadi kalau kita pakai kapal feri yang ke Bali biasanya kelihatan ya, pulaunya itu kelihatan. Ini banyak perahu-perahu nelayan yang bisa kita pakai ya teman-teman, bisa kita sewa untuk sekedar ke makam ini. Yang biasanya kalau kita mau langsung ya dari sini pakai City Line ini langsung ke Banyuwangi ya, berangkatnya pagi. Jadi teman-teman kalau mau naik ini biasanya jam 12 malam ya. Jam 12 malam sudah bisa naik, nanti berangkatnya tapi pagi. Nah makamnya itu posisinya di situ ya teman-teman, itu makamnya juga bisa lihat. Alwi Al-Baghdadi. Kalau kita
kita lihat dari sisi namanya sih beliau berarti dari Baghdad, dari Irak ya, ulama Irak. Karena dulu kebanyakan ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia ini, khususnya di bahkan di seluruh Indonesia itu di apa namanya disebarkan oleh ulama-ulama dari Baghdad. Nah ini. Iya, harus kita naik dong. Tangganya masuk. Mungkin teman-teman bertanya, kok bisa makamnya di sini? Ya, makamnya di bawah sini, cuman makamnya di bawah tentu saja di sini ya. Tapi kalau kita mau apa namanya, karena nisannya itu sudah dibuat oleh masyarakat untuk ke atas ini. Tahun teh anu nih aneh. Ayo. Makam keramat. Ayo bismillah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallahu lakum lahikun. Kita zikir dulu sebentar ya. Ya, zikir dan zikir Kita zikir sebentar. Oke, kita ziarah ini. Ini rombongan peziarah ini. Baiklah, kita naik juga. Bismillah. Assalamualaikum. Ya, insyaallah lakum lahikun. Sampai tadi lagi. Ibu sedok kanin sampai. Tanah Tuhan, tanah punya. Ayo kita zikir dulu sedikit ya. Kita duduk. Ini kan ada stikernya. Tolong bagus. Ini betul-betul apa namanya Biang karpet Sleman. Namun aneh bin ajaib ya, ada makam di tengah laut ya, karena mungkin dulu ini ya. Lain berarti dia cerita nih dah. Nggih. Kembean. Berembe ceritaan, Bu. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, kita sudah selesai ini ziarah. Udah ada air ya buat kita nih ya. Ini kan ini nih air dan tabe-tabe. Oh, nih. Malam. May lu may ta. Malam nih petang nih. Di nara balok. Di nara anu yang ngalitin nara listrik. Denara tukang jaga ndi? Ini ada nih kan di Sancen. Ini aula ini lamun met dan roroh. Oh. Ini kan ini kan ini lek botong. Ay pahil lah bukan gua lupa anda. Popo. Terjadi orang. Niatkan juga untuk Bapak Jerry sama Mama Uya tidak cepat punya keturunannya. Amin. Pokoknya kalau jadi murisan Balik sini ya. balik Bawa bayinya. pakai perahu yang sama. Ya. Amin. Mudah-mudahan. Kasih lihat. Mudah-mudahan tahun depan kan? Amin. Tahun depan. Amin. Berpayakun. Syahdu sekali ya suasana makamnya ini. Ini di tengah laut ini teman-teman ini. Gimana Bang Ucup suasananya di sini, Bang? Wah, ini menarik sekali teman. Menarik sekali ya. Menarik. Ini di sini. Menarik sekali tempatnya ini. Ada pelabuhan Gilimas, ada Lembar, ada pelabuhan Gilimas ini, pelabuhan internasional yang langsung ke Surabaya.
Baru di sebelah, ya itu pelabuhan Lembar, pelabuhan pertama nih. Ini sampai maghrib kita di sini ya. Oke. Alhamdulillah. Anu lek warung saya kena. Nih saya gak ditoan warung baji ibu noh. Bibi ayo tua. Oh, warung mana jaga belum sini ande. Warung mana? Apa warung? Lem aja tuh aku punya ini pintu nomor dengan ini. Salah kali. Ya, tuh. Ini nomor punya. Nomor mana? Mana sukses? 08 Ini suasana malamnya ya. 65. Jadi kalau kita mau naik ke Bali itu ke 252. Banyuwangi itu lewat sini. Apa bersimpan, Bu? Itu ke Jawa. Ini. Lihat nih. Jadi anak mana dia simpan? Midang dari mana pulang ke mana Jogja? Pulang depan Midang. Salapan Tahun Karena dia pas lagi surut air Pak, bau sudah lampak. dari sini. Dari sini. Jadi sebetulnya beliau di darat anunya ya. Nah terus tapi kok makamnya naik itu anunya ditinggikan sama masyarakat ya. Bukan masyarakat, kalau yang ini kemarin almarhum Tretetet yang bagus lah yang bikin kayak gini Pak. Apa namanya yang bikin dia yang bangun Gubernur Tretetet. Itu kan cuma anunya aja batu nisannya yang Ah. tinggi. Terus sejarahnya kenapa Gubernur Tretetet yang ada keluarga dia? Nah, mungkin Nggak ada silsilah. hubungan kayaknya Pak. Kurang tahu juga. Terus kalau masyarakat sini mengenalnya sama siapa nama beliau ini? Makamnya. Nggak pernah tahu. Nggak ada yang mana ya? Mungkin penunggunya yang lebih tahu kayaknya. Tapi biasanya kalau ada nggak acara-acara khusus beliau di sini? Kalau misalnya kayak haul itu, nggak ada. Ya? Nggak ada. Diperingati gitu nggak ada. Iya. Orang-orang ini ya yang berkunjung cukup banyak. Ada yang sampai orok sapi di sini. Oh, beli sapi. Kemarin kambing, sapi. Ada nggak orang-orang luar daerah yang juga pernah berkunjung ke sini? Pernah saya bawa orang Jawa, Pak. Orang Jawa. Menurut dia siapa yang dimakamkan di sini? Nah, saya nggak punya. Nggak Cuma pernah dia nanya? itu pas dia kesini selalu dia datang. Ada orang. Pakai jubah putih terus rambutnya panjang. Katanya Iya, ada dia katanya temui. orang Jawa ini. Pokoknya setiap dia kesini pasti bertemu. Itu ada cerita yang unik ya sahabat-sahabat ya. Dulu pernah saya juga bawa orang Mataram. Ah, Dia turun kan itu makan itu dia pegang batunya. hah? Dia bilang dia lihat masjid di sebelahnya ini besar masjid itu. Dia bilang. Tapi hanya dia yang lihat. Iya. Karena dia kan turun, dia pegang batu itu gini. Ah, Kan orang-orang yang dari luar-luaran ini lah yang banyak. Yang anu. Kemarin saya bawa orang mana itu. Dan itu dah pas kembali lagi dia datang sama anaknya. Mungkin dulu belum pernah apa. Pas dia datang dulu mungkin belum punya anak kayaknya. oh jadi dia hajatnya itu terkabul lah gitu ya. Yang kembali lagi terus itu ada juga pernah saya bawa orang. Dulu katanya dia kesini pas lagi nggak ada sudah. Miskin lah gitu Ya. ya. Jadi terus dari sulit. Kemarin datang lagi dia pasti dia datang lagi nih dia bilang. Karena sekarang dia sudah ada lah gitu. Itu banyak yang datang kembali berarti ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Gus.
Ini sampai udah mau malam ini. Udah mau malam ini kita balik lagi. Habis ziarah ke makamnya Sayyid Alwi Al-Baghdadi ya. Nanti coba kita lihat profil beliau itu. Siapa sih beliau ini? Karena kalau kita lihat apa namanya dari sisi nama ya. Kalau kita dengar dari sisi namanya, beliau ini adalah ulama Baghdad ya. Kalau ulama Baghdad itu berarti bukan Ba'alawi. Artinya beliau ini ulama dari Irak, bukan dari Yaman. Sampah langsung warung. Bukan barang zaman sampan doang. Tapi enggak dari nyangkut ya. Cari tumpang warung no. Bebas pulsa. Sudah belanja lu. Udah naruh boleh doang. Di mata bu. Nih, suasana malam di Pantai Cemara ya. Wah, aneh dia. Lo kan warung. Ada tuh anu pelang itu menunjukkan. Tinggal lolos ketika orang tak nunjuk laut. Nah, parah kalau dengan parkir mobil itu kan dekat mobil. Warung no. Ada doang parkirnya selakuan. Selakuan harus parkirnya luas parkiran. Dengan tembok kali Awah, tahun 2015 ini tema tahun baru nih. Tahun baru. memang kapan-kapan nanti bunda nanti. Oke, kita turun. Ini yang sebelah ini musola. Kita turun. Turun ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Gus. Ya. Ya itu ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah ziarah ke salah satu makam yang terkenal di sini ya, makam keramat, makam menurut informasinya itu makam Syekh Alwi Al-Baghdadi tadi ya. Nanti kita akan coba cari tahu ya Syekh Alwi Al-Baghdadi itu siapa sih gitu. Nah menurut informasi yang saya terima sih beliau ini ulama gitu ya, ulama yang datang ke Lombok itu menyebarkan agama Islam ya. Kalau kita lihat dari ciri khas namanya sih beliau ini jauh ya di masa kedatangan Belanda jelas. Karena kalau masa Belanda itu kalau ada orang Arab itu kan julukannya Habib, bukan Syarif, bukan Sayyid ya. Nah ini Syekh, Jawa anunya Syekh ya. Cuman kenapa namanya Alwi? Nah ini apakah ada hubungannya dengan Alwi bin Ubaidillah gitu ya? Saya nggak tahu juga. Karena biasanya Alwi ini kan nama apa namanya, nama orang Yaman mungkin ya Alwi ini. Atau memang nggak identik juga sih sebenarnya. Nanti coba kita akan cari tahu gimana sejarahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.